Dari mana? Dari SMK Negeri 9 Bandar Lampung, jurusan Bisnis Digital. Karena ini pertama kalinya kita ngadain podcast, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Pasti kepo kan siapa kita? Halo, perkenalkan saya Salsa Bila Putri dari kelas 11, jurusan Bisnis Digital. Hai Salsa. Hai. Halo guys, perkenalkan nama saya Lutfia dari kelas 11 Bisnis Digital. Halo Amel. Halo everyone. Aku Hani dari kelas 11 Bisnis Digital. Jadi kita bertiga sekelas ya. Iya betul. Jadi karena ini pertama kalinya kita podcast, kita bakal manggil ketua jurusan Bisnis Digital. Udah guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu Bu Mareta. Selamat datang Ibu. Selamat datang ya Ibu. Terima kasih ya atas undangannya di podcast. Apa namanya, Biji? Gimana kenalan diri dulu dong Bu? Oh ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Fitri Mareta yang biasa dipanggil Bu Mareta. Saya di sini sebagai ketua jurusan dari program keahlian bisnis digital seperti ini. Jadi pada kenal ya sama Bu Mareta. Ini kajut kita yang sangat amat kita butuhkan. Ya, pokok banget. Ibu terima kasih sudah nyempetin waktunya buat datang ke acara podcast ini. Jadi mungkin kita bakal nanya-nanya tentang seputar jurusan dan tentang Ibu Mareta Oh sendiri. siap ya, kayak diwawancara sekali saya. Iya kan. Ibu gimana sih waktu pertama kali jadi kajut tuh rasanya gimana? Kaget, senang, atau malah bingung dulu Ibu? Gimana ya, kayaknya semuanya tuh rasanya jadi satu ya. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang ngomongnya mixed feeling ya, jadi ada rasa senangnya, terus juga ada rasa kagetnya, dan juga rasa apa ya, pastinya takut ya, karena memang pertama kali. Kalau untuk pertama kali kayaknya semuanya normal ya, semua orang pasti takut. Motivasinya Bu, kata-katanya nih biar kita ini jadi lebih semangat. Motivasi apa dulu nih? Motivasi untuk kedepannya. hari-hari ke depan. Oh, untuk anak-anak. Iya. Motivasinya apa ya? Lebih ke lawan rasa takut sih, karena sebenarnya yang membuat diri kita stuck di situ aja dan nggak bisa berkembang adalah rasa takut. Dan itu tadi, setiap orang tuh punya rasa takut, tapi yang paling penting adalah bagaimana sih kita itu melawan rasa takut itu. Rasa takut itu wajar ada karena itu normal sebagai manusia, cuman tugas kita adalah melawan rasa takut. Jadi ini salah satu bentuk menyayangi diri sendiri lah ya Bu, supaya kita bisa menjalani semuanya. Menurut Ibu, apa sih yang bikin jurusan kita tuh jadi keren atau beda dari yang lain? Menurut saya karena mungkin peluangnya untuk nanti di depannya ketika kalian lulus, karena jurusan pemasaran ini banyak membutuhkan. Karena pemasaran itu sebagai tonggak dari perusahaan bagaimana sih mencapai apa ya, target penjualan ya. Gitu. Jadi menurut saya itu ya buat beda daripada yang lainnya. Kalau menurut Ibu, kepikiran nggak sih Bu dulu bakal megang tanggung jawab sebesar ini jadi kajut? Kalau dulu gak kepikiran ya, karena memang kalau dari saya sih memang fokusnya ke anak-anak aja, cuma untuk menjadi kajut atau misalkan jadi kepala itu kan memang butuh tanggung jawab yang besar ya. Yang paling penting menurut saya sih gimana sih caranya kita memanage untuk apa ya, kerjasama di dalam tim, kemudian manage gimana sih biar anak-anak ini juga berkembang di dalam jurusan gitu. Boleh nggak nih Bu ceritain sedikit tentang pengalaman Ibu deh selama ngajar atau selama masa kuliahan? Pengalaman mengajar, selama mengajar dan selama kuliah, kita mulai dari kuliah dulu ya. Jadi dulu itu saya kuliah di Universitas Lampung, ya di universitas yang ada negeri di Lampung sini. Kemudian jurusannya itu dulu pendidikan ekonomi, jadi memang fokusnya belajar ekonomi. Kemudian dulu kuliah apa ya, senang sih kayaknya, happy sama teman-teman. Memang sebenarnya nggak nyangka sih jadi guru ya, cuman akhirnya ya memang destiny ya, akhirnya menjadi seorang guru. Kemudian kalau pengalaman mengajar ya, banyak sih, karena setiap guru kan memang ada momen-momen yang berharga tentunya saat dia mengajar. Pengalaman berharga adalah ketika kita bisa memberikan apa ya, motivasi, inspirasi terhadap siswa-siswi kita, dan
siswa-siswi tersebut itu terinspirasi dan bisa punya kehidupan yang memotivasi mereka untuk lebih baik lagi. Kalau tanggapan ibu ke anak-anak yang maaf kayak nakal atau males lah bilangnya gitu, gimana tuh? Kalau untuk anak-anak dengan kondisi tersebut, itu balik lagi memang wajar, tapi harus ada pendekatan dan treatment khusus sih. Kalau anak tersebut sebenarnya permasalahannya apa? Karena di balik tindakan negatif seseorang pasti ada permasalahan atau apa ya, penyebabnya lah yang bisa membuat mereka seperti itu. Mungkin dari merekanya, apa tidur apa ya, dari dalam diri mereka, atau misalkan memang dari gurunya yang mengajarnya kurang menarik seperti itu. Ibu boleh gak sih spill dikit apa program yang udah ibu jalanin di bisnis kali ini? Program kerja yang sudah saya jalankan kayaknya memang belum terlalu banyak ya, cuma karena saya lebih fokus gimana sih caranya mengenalkan jurusan bisnis digital ini kepada masyarakat, biar nanti masyarakat banyak yang ingin masuk ke dalam jurusan ini. Ternyata jurusan pemasaran itu fun, terus juga punya prospek kerja yang bagus, dan itu yang lebih saya fokuskan untuk saat ini. Bagaimana sih program jurusan ini bisa dikenal oleh masyarakat dan banyak yang tertarik untuk masuk ke program ini. Terus yang kedua yang lagi berjalan tuh memang ada, kita lagi ikut program gerakan 1000 siswa SMK Sales naik kelas, tapi program ini terkhususkan bagi anak siswa kelas 10 karena memang dispesialkan bagi mereka selama 3 tahun ini. Bagaimana sih caranya mereka nanti menjadi sales yang handal ke depannya 3 tahun, kan berproses, gak langsung bisa jualan segala macam, memang berproses dari keterampilan, kemudian juga soft skill-nya bagaimana kan nanti ke depannya mereka bisa nggak melewati proses tersebut. Kalau misalkan penyampaian materi ibu terkait pembelajaran, ada nggak sih kayak manggil orang dari luar gitu untuk seminar? Ada nggak sih bu? Kalau untuk yang dijelaskan sama Hani tadi untuk mengambil materi dari luar ya, biasanya kita adanya program guru tamu sebagai praktisi yang handal di bidangnya, jadi bisa membagikan informasi langsung kepada kalian, khususnya siswa-siswi kelas jurusan 11 bisnis digital, biar kalian tuh belajar langsung secara nyata pada praktisinya yang telah menjalankan. Jadi kalau guru kan mungkin hanya teorinya saja, tapi kita langsung belajar kepada orang yang telah menjalankan seperti itu. Banyak sih beberapa yang kita udah MOU kerjasama dengan industri ya. Jadi kalian bisa dapat langsung informasi yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Berarti kalau misalnya kita lulus bisa langsung dipanggil bu sama yang MOU tadi? Bisa, karena memang kita punya kerjasamanya, jadi bisa dipanggil. Namun itu tadi balik lagi, kalian tuh harus juga memenuhi syarat dari perusahaan tersebut, karena kan setiap perusahaan tentunya punya syarat untuk menerima karyawan atau menerima staff untuk bekerja bersama dengan mereka. Kan di sekolah ini tadi ibu bilang kerjasama, berarti di bisnis digital ini udah banyak dong kerjasama yang sambungan. Nah itu perusahaan apa aja bu yang udah kerjasama dengan SMK 9, terutamanya untuk bisnis digital? Banyak sih kalau untuk kerjasama dengan SMK 9 yang lagi berjalan ini, kita ada program praktik industri ya, PKL ya. Ada banyak di antaranya kita mulai dari ini aja ya. Ada diet, stok oleh-oleh, tahu nggak? Kemudian ada Citra, terus ada Laku Banana Poster, terus di retailnya kita punya Cipas, Transmart, Ramayana, kemudian ada apa lagi ya? Jadi kan Belum. Kemarin lagi kan belum masuk, kemudian ada Pasadena, terus apa lagi ya? Kayaknya ada satu lagi kok saya lupa ya. banyak loh, banyak banget ya. Rekomen banget sih kalian masuk sini. Jadi memang jurusan yang kerjasama sama kita ini nantinya juga bakal bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian langsung belajar praktik gimana sih menjadi salah satu staff di sana seperti apa. Misalkan ada yang live streaming, sekarang banyak banget ya toko-toko yang mulai live streaming ya.
Ya. Kalau kemarin saya jadi pembimbing di dalam Banana Cluster. Jadi kakak-kakak sekalian, sama yang di sana, mereka sudah belajar banyak. Salah satu ya yang saya lihat itu belajar live streaming. Saya lihat mereka menguasai dalam bidang musik dengan lancar yang tadinya mungkin belum masih deg-degan. Kalian pernah kan belajar live streaming kan? Masih kayak kaku gitu kan, apa segala macam. Cuma di sana mereka tuh kayak udah kayak expertnya gitu lah, langsung gitu. Jadi ya seperti itulah kalian belajar untuk kerja di dunia kerja gitu kan ya. Iya, benar-benar. Saya Oke, terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Bu pesan untuk anak bisnis digital ke depannya biar lebih semangat belajarnya untuk PKL ke depannya juga? pesan saya sih yang pertama banyak sebenarnya pesan saya. Yang tadi salah satunya tadi menghadapi rasa takut, kemudian yang kedua mencoba belajar untuk mencoba banyak hal, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu sebenarnya kita ini bisanya gimana, sejauh apa kemampuan kita, apakah kita bagus dalam bidang itu. Kalau nggak bagus kita cari lagi, kalau misalkan bagus kira-kira kita harus mendalami bidang tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin apa ya pesan saya ya, cari tujuan hidup sih. Ketika kalian punya tujuan hidup, apapun masalah di depan itu kita bisa hadapi. Susah apapun, misalkan kalian ingin jadi presiden, Ya, bisa jadi presiden. Kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan menjadi presiden? Sesusah apapun skillnya, tapi kalau kalian udah tahu tujuan kalian jadi presiden, gimana pokoknya saya jadi presiden, arti saya misalkan harus bisa kemampuan ini, kemampuan itu, harus bisa bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Kita dari sesusah apapun pasti kalian menjalani. Tapi satu, kalian harus punya tujuan hidup. Sangat memotivasi. Benar. Oke guys, banyak banget nih motivasi dan tips dari kajur kita yaitu Ibu Mareta yang semoga bisa kalian pelajari. Makasih banyak ya Ibu udah datang ke podcast Banyak kita. semoga bisa mendapatkan manfaatnya dari Amin, 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 amin. Selanjutnya kita bakal manggil siapa ya ke podcast kita? Ya. Tunggu kita di podcast selanjutnya. Bye, terima kasih.